kembali sama aku Theo. Sekarang aku di dapur lagi seperti biasa. Jadi aku hari ini mau masak. Jadi aku kan udah lama nih nggak ke IKEA. Dan sempet juga kan lockdown kan. Jadi males juga rame-rame gitu di IKEA. Jadi hari ini aku mau masak kol bularnya IKEA. Yang sering ke IKEA pasti ini makanan wajib nih, menu wajib yang harus dimakan. Jadi aku bahan-bahannya udah sediain di sini. Jadi kita tinggal buat. Oke, check it out. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, aku udah sediain semua sini bahannya. Jadi ini ada setengah siung bawang bombay yang udah aku potong dadu. Terus ini 2 siung bawang putih. Nah, aku mau jelasin dulu. Jadi yang sebelah sini tuh untuk bagian si dagingnya. Ini ada 300 gram daging sapi cincang, terus ada 1 telur, terus ada tepung panir, dan juga ada pastinya garam. Nah, di sini juga aku udah sediain ini kentang yang udah aku rebus. Jadi dia udah lembek gitu kan. Terus aku ini mau buat mashed potato. Jadi nanti untuk campuran mashed potato-nya itu ada garam pastinya, sedikit merica bubuk ini, terus sedikit bawang putih bubuk, dan juga ini dia ada susu cair. Nah, yang kita tahu di IKEA itu selalu ada saus berry gitu kan, yang merah-merah gitu. Nah, kebetulan aku nggak punya, jadi aku sayurannya pakai kacang polong ini aja. Ini juga sih, dikit. Oh my god. Oke, dan juga sausnya ini ngide lagi nih, soalnya aku nggak punya krim yang cair, jadi aku mau buat sausnya itu pakai susu, pakai sedikit tepung terigu, dan juga pakai penyedap rasa sapi. Oke, aku udah lapar juga nih membuatnya. Oke, sekarang kita mulai buat. Nah, pertama-tama aku mau tumis si bawang bombaynya. Kayak segini aja lah. Ini sampai cair, baru kita masukin bawangnya. Nah, menunggu ini cair dan juga bawangnya ditumis, aku akan hancurin si potatonya. Jadi aku masukin bahan-bahannya aja. Ini ada garam. Terus ada bawang putih bubuk. Pakai feeling aja ya. Aku juga buatnya dikit-dikit aja, biar ada rasanya aja gitu. Terus merica bubuk. Tuh. Dan pastinya susu cair. Aku akan buat di sini. Ini susunya kira-kira 3-5 sendok makan ya. Aku udah kebiasaan buat, jadi sudah kata bunda. Nih tinggal kita mixer deh. Ini udah jadi ya mashed potato-nya. Kita udah bisa sisihin. Jadi tuh kayak gini. Aduh. Oke, tuh. Aku nggak suka terlalu ini sih lembek. Jadi masih ada teksturnya gitu. Ini udah jadi, sisihin. Sekarang kita beralih ke sini. Ini bawang bombaynya sama bawang putihnya. Ini aku tumis sampai dia matang. Sampai dia harum. Nah, ini udah jadi. Udah harum, udah matang lah dia ya. Ini udah bisa kita sisihin. Nah, si bawang gorengnya aku sisihin dulu, menunggu dia agak dikit dingin ya, biar tangan aku nggak panasan kalau ngulek-ngulek gitu. Ini ada telurnya. Masukin telur ke si dagingnya. Terus garam. Dan juga merica. Jadi bawang putih sama bawang bombaynya kan udah ada, jadi tinggal masukin ke sini. Dan itu juga tepung panirnya ini kira-kira 2 sendok makan. Terus nanti tepung terigunya 1 sendok makan. Pakai ini aja lah, sendok. Tuh, tepung panir.
terigu 1 sendok makan. Ini sisihin, terus kita boleh ini biasanya aku pakai tangan tapi ini aku campur dulu lah semua, baru nanti sekalian masuk sama si bawangnya. Soalnya ada telurnya nih, agak denyak-denyak. Oh, no. Agak geli. Jadi ya seperti inilah saudara-saudara, kita masukin bawangnya. Kita aduk. Nah, sekarang udah mulai boleh lah ini. Aku aduk pakai tangan. Jadi kita mulai beraksi dengan otot. Dan jangan lupa icip rasanya ya. Nah, seperti ini aku tinggal bentukin bulat kecil-kecil. Aduh, baju lagi. Oke. Kecil lagi. Rasa boleh diadu ya kan? Enak mantul. Sekarang kita tinggal buletin. Nah, ini aku udah panasin margarin. Jadi aku pakai margarin ya. Boleh juga pakai minyak biasa, soalnya ini masa hidupnya akan berakhir, jadi harus dihabisin, begindang ceritanya. Jadi ini udah aku panasin. Jadi dia bola-bola dagingnya ini udah prepare, tinggal kita masukin. Jadi metodenya kalau si kot bularnya IKEA ini dia digoreng dulu terus dimasukin ke bak oven. Jadi bak oven di sini udah aku panasin juga. Terus kalau aku ini digorengnya setengah matang aja gitu, terus masukin ke bak ovennya. Kira-kira begini ya, dia udah main lah panas. Aku masukin bola-bolanya. Nah, sembari ini menunggu ini aku akan rebus si kacang polong. Ini airnya, kacang polongnya. Aku buat di sebelah sana, kompor yang sebelah sana. Jadi dia kalau udah mendidih tinggal masukin kacang polongnya, 5 menitan gitu udah kelar. Jadi deh. Nah, ini dia udah setengah matang, malah ada yang udah matang gitu ya kan. Terus aku masukin ke tempatnya. Ini BTW untuk oven ya. Jadi aku bakal panggang. Jadi dipanggang 10-15 menit dengan api 180 derajat. Yeay, muat gak nih? Muat lah cuy. Nih. Waduh, tempatnya pas-pasan. Ini aku masukin ke bak oven. Ini dia. Kita masukin. Jadi tadi ini udah aku panasin ya. Wih, panas. Tuh. Perfect tuh. Kita tinggal pasang alarm 13 menit karena dia 10-15 menit katanya. Jadi, let's see you better. Ya. Nah, ini aku udah masukin si kacang polongnya. Jadi kira-kira 5 menit lah di situ. Berdiam dirilah di situ ya sampai matang. Aku akan buat si kuah, saus kuahnya. Jadi ini sisa penggorengan si daging tadi. Karena dagingnya udah aman di oven di sini. Aku akan
pakai lagi dia. Sorry ya teman-teman, tadi aku lupa. Ternyata dia adalah kuncinya si saus IKEA ini. Jadi adalah soya sauce atau kecap asin. Jadi dia tadi sembunyi di kulkas. Jadi aku bakalan masukin si soya sauce-nya 1 sendok makan. Jadi harusnya ini kan pakai apa namanya? Pakai krim cair itu. Jadi aku mau pakai ini aja. Pakai tepung terigu, pakai susu, dan pastinya pakai penyedap rasa sapi. Oke deh. Ini aku masukin si tepung terigunya. Kira-kira 1 sendok. BTW, kacang polongnya udah selesai ya. Jadi aku matiin dari api. Seperti ini, terus soya sauce-nya 1 sendok makan. Terus penyedap rasanya, ini terserah lah, kan sesuai selera ya. Aku kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok makan kebanyakan cuy. 1 sendok teh. Udah, ini kita aduk. Terus kita kasih susu. Jadi dia bakalan cair dan agak padat. Jadi dia nggak usah ditambahin garam ya. Tapi kalau kamu rasa kurang garam, masukin garam. Soalnya kan si kecap asinnya udah asin, terus si penyedap rasanya juga udah asin gitu ya kan. Kira-kira tadi ini kan tinggal 500 ml isinya. Jadi aku masukin kira-kira 300 ml. Jadi masih ada sisa dikit gitu di sini. Kayaknya ini udah selesai. Tinggal nunggu dagingnya dan kita kelar. Nah, jadi kawan-kawan, di sini onderdilnya udah jadi semua. Onderdil kayak motor. Jadi ini sikot bularnya, dia udah matang dari oven. Terus ini mashed potato-nya yang masih bertekstur, my god. Terus ini kacang polong yang tinggal dikit, dan ini sausnya. Sekarang kita tinggal plating. Nah, jadi pertama aku kasih dulu mashed potato-nya. Kalau si mbak-mbak IKEA sih buatnya salah-salah aja kan. Nih. Terus aku kasih sikot bularnya. Aduh, enak banget ini. Ini platingnya sambil nelan ludah cuy. Jadi biasanya di IKEA itu kot bularnya itu bejibun. Terus ya udahlah segini ya. Terus kasih kacang polongnya. Ini terus tinggal kita taburin sausnya. Udah jadi deh, aduh enak banget, nggak sabar. Let's get it, makan, makan, makan.